Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin dengan program Senin seputar nanam tin. Oke, sebelumnya kami pernah sampaikan bahwa di Senin kemarin kita akan membahas tentang manfaat tanaman tin. Oke, kita sebelum bahas kita coba share tentang pertanyaan apa aja sih manfaat buah tin. Itu tentu bukan 1-2 kali, sering sekali saya dapatkan pertanyaan tersebut, dan mungkin besok-besok kasih link video ini aja kali ya, jadi biar tahu gitu, karena sangat banyak. Kadang-kadang bingung di beritahu A, beritahu B, beritahu C gitu. Cuman yang pasti sebelum kita ngomong manfaat, kita coba infokan dulu tentang kandungannya. Jadi buah dan daun tin khususnya itu memiliki kandungan yang Masya Allah itu dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, kemudian kalium, fosfor, serat, potasium, magnesium, kemudian fenol, senyawa benzaldenit ya. Ribet nyebutnya juga, atau semacam antioksidan. Itu wajar jika salah satu advisory dari California University bilang fixed fruit ini atau buah tin ini adalah nearly perfectly fruit, jadi buah yang mendekati sempurna. Dan itu wajar pula jika memang ini disebut buah surga dan satu-satunya buah yang disebutkan atau dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Jadi memang kita pun perlu garis bawahi bahwa 100 gram buah tin itu, dari beberapa jurnal saya baca itu 100 gram itu sekitar 3 atau 5 butir buah. Mungkin kalau varian yang besar dan memang perawatannya maksimal itu bisa 100 gram itu bisa 1 atau 2. Itu mampu memenuhi 20% kebutuhan serat harian kita. Itu 100 gram. Oke. Dan memang selain manfaat atau kandungan tadi banyak dan mendekati sempurna, kita akan bahas tentang manfaat buah dan daun tin khususnya dalam kesehatan. Jadi kami mengumpulkan berbagai macam jurnal dan kemudian berdasarkan pengalaman dan juga info di komunitas, kita coba rangkum di sini. Dan manfaat pertama itu daun tin khususnya itu mampu mengatasi atau menyembuhkan diabetes. Ini kami sering sekali mendengar ini di komunitas, teman terdekat, saudara, memang yang ada beberapa yang sudah insulin ya, nyuntik. Itu ketika mengkonsumsi teh daun tin dalam waktu ada yang 1 pekan, ada yang 2 pekan, itu gula darahnya normal, membaik dan normal, tentunya atas izin Allah. Nah, kenapa bisa daun tin itu sangat bermanfaat untuk diabetes? Karena ternyata memiliki senyawa fitusin, jadi dia itu mampu meningkatkan insulin, dan itu senyawa tersebut ternyata yang membuat daun tin ini mampu menyembuhkan
penderita diabetes. Aplikasinya mudah, jadi kita bisa memetik 20 sampai 30 lembar daun tin. Di sini dari pengalaman kami dan juga beberapa teman yang dipakai memang varian tin daun menjari yang spesies Ficus carica. Itu 20 sampai 30 lembar direbus dengan api 70 derajat Celcius itu konsumsi sehari 2 kali atau 1 kali, dan itu selama 1-2 pekan insya Allah kondisinya bisa berubah drastis karena berdasarkan pengalaman teman, saudara, dan juga di komunitas, dan ternyata diteliti oleh beberapa orang di jurnal mereka pun menyebutkan bahwa senyawa Ficus ini mampu meningkatkan insulin. Itu poin pertama dan yang paling sering kami dengar. Jadi daun tin itu mampu menyembuhkan diabetes. Kemudian manfaat kedua itu ternyata buah tin itu mampu mencegah bahkan menghentikan pertumbuhan dari tumor dan juga kanker. Karena memang di sini buah tin itu mempunyai benzaldehid ya dan fenolik, senyawa yang memang ternyata ampuh untuk menghentikan pertumbuhan tumor, dan ini pernah diteliti oleh mahasiswa, saya lupa, di satu jurnal itu ternyata tikus putih yang menderita tumor diberikan buah tin secara rutin itu ternyata berhenti pertumbuhan tumornya. Memang sayangnya ketika konsumsi itu tidak dilanjutkan, tumor tersebut tumbuh kembali. Namun hal ini itu kita bisa melihat bahwa senyawa tersebut itu ternyata sebagai antioksidan itu sangat baik untuk buah tin khususnya. Dan memang jika kita baca ada beberapa pengalaman yang memang menggunakan buah tin sebagai obat herbal. Kemudian poin ketiga, di sini kita ada 10 dan itu mungkin bakal bisa lebih. Jadi kita coba padatkan jadi 10. Poin ketiganya itu ternyata buah tin itu mampu mencegah penyakit jantung. Jadi karena kandungan omega 3 dan potasium itu ternyata mampu mencegah penyakit koroner. Itu poin untuk penyakit jantung. Kemudian nomor 4 itu mampu mengatasi hipertensi darah tinggi. Jadi memang kalium dan sodium itu rendah di buah tin ini sehingga mampu menjaga tekanan darah. Itu poin 4. Kemudian poin 5-nya buah tin itu mampu menjaga kesehatan tulang karena kandungan kalsium dan fosfornya tinggi, dan itu pun baik untuk pertumbuhan anak atau mereka yang di fase pertumbuhan untuk gigi dan tulangnya. Dan poin 6 itu ternyata untuk mengatasi anemia. Jadi kandungan zat besi di buah tin itu sangat tinggi sehingga bisa mengobati anemia karena dia akan berguna untuk pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu dari zat besi. Kemudian itu nomor 7. Ini sebenarnya poin yang secara tampilan pun sudah terlihat jika memang kalian sudah pernah mengkonsumsi buah tin. Jadi buah tin itu manfaatnya untuk
meningkatkan kesuburan dan vitalitas pria. Jadi kalau kita membuka buah tin itu, kita akan sadar bahwa bentuk buah tin itu di bagian dalamnya itu seperti sperma yang menuju terpusat ke satu titik, dan itu ternyata hubungannya buah tin itu memiliki atau mengandung hormon androgen dan estrogen ya. Jadi dia itu mampu meningkatkan vitalitas dan kesuburan bagi pria. Itu yang nomor 7. Dan nomor 8-nya, ternyata buah tin itu mampu menurunkan berat badan. Jadi di salah satu jurnal yang saya baca, buah tin itu digunakan untuk menurunkan berat badan orang yang obesitas, dan ternyata berhasil karena memang kadar lemaknya pun rendah, begitupun juga kalorinya, sehingga untuk dijadikan makanan dalam program diet ini buah tin sangat cocok. Maka itu buah tin itu untuk menurunkan berat badan itu bisa dikonsumsi. Dan kemudian poin ke-9 itu menjaga kesehatan mata, karena memang vitamin A dan beta karotinnya itu dibuatnya lumayan tinggi juga. Jadi memang dua zat tersebut mampu menjaga agar mata kita tetap sehat. Dan poin ke-10 itu ternyata daun tin itu mampu membuat siklus haid wanita itu menjadi normal. Jadi dengan mengkonsumsi seperti yang tadi sempat kami bahas di poin pertama, diabetes, itu dengan implementasi atau aplikasi konsumsi dari daun tin itu ternyata mampu membuat siklus haid menjadi normal. Memang ada 10 poin yang kami rangkum, dan manfaat ini tentu bisa bertambah, dan mungkin bagi yang ada pengalaman pribadi atau teman atau saudara apa saja manfaat yang belum terangkum oleh kami, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe juga di channel Pondok Tun kami, agar kami lebih semangat untuk membuat konten. Oh iya, satu poin yang pengalaman pribadi kami dan ternyata didukung oleh salah satu jurnal yang kami baca, untuk mengkonsumsi buah tin memang sebaiknya disimpan dahulu di 3 atau 6 hari di dalam kulkas. Bukan kulkas yang dingin ya, yang biasa. Tapi jangan lupa tidak disimpan di kulkas, karena 2-3 hari itu buah tin sudah busuk. Tapi ketika di dalam kulkas itu rasanya akan lebih manis, dan ternyata kandungannya pun ada beberapa zat yang lebih maksimal. Itu ada satu penelitian yang kami baca. Itu saja. Semoga pekan depan kita akan bertemu lagi, dan mungkin pekan depan kita akan mulai praktek. Jadi dari filosofi buah dan daun tin di episode pertama sudah, manfaat buah dan daun tin di episode kedua sudah, dan berikutnya kita akan praktek bagaimana cara menanam, memperbanyak, merawat, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.